sudah berada di sesi akhir konseling, di mana waktu sudah menunjukkan 30 menit perjalanannya proses konseling ini. Bagaimana sekarang perasaan hari ini kita sudah berada di akhir sesi konseling ini? Saya merasa Bu, setelah melewati sesi konseling ini dan berada pada akhir sesi konseling ini, saya merasa bahwa akan banyak sekali hal-hal yang perlu saya lakukan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, dan juga saya merasa bahwa banyak pengetahuan-pengetahuan yang baru saya dapatkan setelah melalui proses konseling ini. Jadi Nahartini merasa lebih tahu ya apa yang akan Nahartini lakukan ke depannya setelah mengikuti proses konseling ini. Iya, benar sekali. Jadi masalah Nahartini ini kemarin dari manajemen waktunya ya Nahartini. Ibu akan memberikan Nahartini pekerjaan rumah. Tujuannya ini untuk mengevaluasi Nahartini sendiri, apakah ada perubahan yang nampak dari diri Nahartini setelah dan sebelum mengikuti proses konseling ini. Boleh ya Nahartini? Ya, bisa. Kalau dari ibu sendiri, ibu akan memberikan Nahartini pekerjaan rumah di mana Nahartini harus melakukan bagaimana Nahartini melatih diri Nahartini itu melakukan sesuatu dengan waktu yang teratur. Nah, adapun yang harus Nahartini lakukan yaitu Nahartini membuat di Canva sebuah mind mapping mungkin atau bisa infografis, di mana pada mind mapping infografis tersebut Nahartini menuliskan apa saja yang Nahartini lakukan di hari itu. Nah, dengan begitu itu akan mendorong Nahartini untuk melakukan aktivitas Nahartini secara terstruktur, secara tersistematis, agar manajemen waktunya Nahartini itu bisa lebih teratur lagi. Bisa ya Nahartini? Bisa. Ya, jadi nanti ibu akan memonitoring perkembangan dari pekerjaan rumah yang ibu berikan kepada Nahartini. Mungkin itu saja. Nahartini semangat terus dalam memperbaiki dirinya Nahartini, terutama dalam hal manajemen waktu. Semoga apa yang Nahartini dapatkan dari proses konseling ini bisa diterapkan oleh Nahartini sendiri. Kalau kedepannya Nahartini butuh konseling lanjutan, silahkan datang saja ke ruangan ibu. Ibu selalu stay di sini untuk Nahartini. Baik Bu, terima kasih Bu atas pertolongan Ibu selama ini. Jadi Ayu, sesi konseling ini sudah berakhir, dan bagaimana perasaan Ayu terhadap konseling ini Ayu? Baik Bu, jadi perasaan saya Bu sekarang di sesi akhir konseling ini saya merasa lebih lega Bu, karena sudah berapa kali pertemuan Ibu mendampingi saya dalam permasalahan saya ini Bu. Saya merasa banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan, sehingga saya merasa mampu melewati masalah saya Bu, dari pertimbangan-pertimbangan yang telah Ibu berikan di proses konseling ini. Jadi Ayu ini sudah mulai membaik ya Ayu ya. Jadi bisa diberikan tugas terkait Ayu. Jadi mungkin Ayu bisa membuat wishlist. Tugasnya Ayu ini membuat wishlist. Nah, setelah itu Ayu mungkin bisa pasang di HP atau di laptop wallpapernya, supaya Ayu tahu, oh ini tugas Ayu ini, oh sekarang ini tugas Ayu, supaya tugas-tugas Ayu tidak terlupakan. Iya, Ayu ya. Oke. Semangat, semoga keterampilan ini bisa kamu gunakan dengan baik Ayu. Dan kalau Ayu butuh konseling, silahkan dengan ke ibu. Ibu terbuka buat siapapun itu. Nah, Ayu kalau Ayu ada masalah atau apa, silahkan ke ibu. Ibu insya Allah akan menangani Ayu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ayu. Baik Naica, sekarang
kita sudah memasuki sesi konseling. Nah, selama mengikuti konseling tadi, bagaimana perasaan Naica sendiri? Baik Ibu, saya merasa lega karena di mana saya sudah dapat langkah-langkah apa saja yang bisa saya ambil dan saya terapkan di diri saya sendiri, Bu, sehingga saya bisa konsentrasi dalam belajar, Ibu. Baik, jadi Naica sendiri merasa lega karena setelah mengikuti sesi konseling tadi, Naica mendapatkan banyak ilmu baru lagi ya, Naica ya. Baik. Nah, untuk mendukung perkembangan Naica di dalam mengatasi masalah penurunan yang Naica alami, Ibu ingin memberikan tugas terkait dengan masalah penurunan Naica ya, boleh ya? Boleh, Bu. Baik. Jadi Ibu sendiri akan memberikan tugas kepada Naica untuk bisa menamatkan satu materi selama 1 hari. Jadi programnya hanya program harian. Naica perlu untuk mencatat materi-materi apa saja yang perlu Naica pahami. Kemudian Naica hanya perlu memahami satu materi selama 1 hari saja. Jadi Ibu memberi waktu kepada Naica, kemudian Ibu akan memonitoring hasil perkembangan Naica sendiri bersama dengan guru mata pelajaran yang terkait. Nah, Naica sendiri jangan khawatir, Naica pasti bisa berkembang. Ibu yakin apapun itu yang terjadi selama Naica berusaha dengan baik. Dan apabila Naica membutuhkan sesi konseling lanjutan, Ibu akan bersedia untuk selalu terbuka kepada Naica. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Baik, sama-sama Naica. Baik, di sini saya akan menilai tentang bagaimana cara seorang Ayu untuk mengakhiri sesi konseling. Nah, menurut saya, Ayu sendiri sudah cukup baik di dalam melakukan sesi pengakhiran konseling. Ini dibuktikan dengan pemberian tugas yang dilakukan oleh Ayu kepada siswanya selaku konseli. Kemudian Ayu juga memotivasi siswanya dan memberikan arahan lebih lanjut. Baik, di sini saya selaku observer menilai saudari Ayu, yang dimana saudari Ayu sudah memberikan respon baik terhadap konseling dan juga memberikan langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam proses konseling ini terhadap konseling, dan juga memberikan apa? Respon. Dan juga memberikan respon baik terhadap konseling tersebut. Baik, saya akan menilai diri saya sendiri pada saat menjadi konselor dalam mengakhiri sesi konseling ini. Nah, dalam sesi konseling tersebut, saya sebagai konselor mampu membantu konseli dalam menyimpulkan apa yang ia dapatkan dari proses konseling ini. Selain itu, saya juga mampu membantu konseli dalam konseli tersebut memahami apa yang ia rasakan dan apa yang ia dapatkan dari konseling ini. Selain itu, saya juga memberikan pekerjaan rumah kepada konseli dengan tujuan agar saya mampu mengevaluasi atau melihat apakah ada perubahan yang terjadi, dan saya akan memonitoring pekerjaan rumah yang saya berikan. Dan terakhir, saya tutup dengan memberikan penguatan positif kepada konseli saya serta merencanakan rencana tindak lanjut konseling.